Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 12 di mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional di jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu yaitu saya, Prof. Yusuf Abdurrahim, yang kedua adalah Seprijal Alpanirab Sanjani, yang ketiga Yustia Algina. Kami kelompok 12 akan membawakan materi mengenai kebijakan pemerintah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Nah, dalam materi ini ada beberapa bagian atau subbab yang akan dibahas oleh kami kelompok 12. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh saudara Sepri Jalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu tentang kebijakan kerja paksa Romusa. Sejarah periode invasi Jepang tahun 1942 sampai 1945 di Indonesia seolah menjadi dua sisi mata uang, yaitu sejarah masa kelam bangsa dan menguatnya rasa nasionalisme. Masa kelam tersebut terjadi karena eksploitasi di hampir seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Dan untuk ekspansi militer Jepang, eksploitasi semakin menjadi karena kerjasama yang kuat antara pemerintahan militer Jepang dan kelompok nasionalis yang menyambut dan mengeluh-ngeluhkan kekuatan Jepang sebagai bangsa pembebas akibat frustasi dari penjajahan kolonial Belanda. Pada 8 Maret 1942, hanya dalam tempo 8 hari, militer Kekaisaran Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda. Kesuksesan ini menduduki wilayah Hindia Belanda akhirnya membuat pasukan Belanda dan sekutu hengkang tunggang langgang meninggalkan Hindia Belanda atau rela menjadi tawanan perang. Kemudian Romusa sendiri adalah sebuah kata Jepang yang bermakna semacam serdadu kerja, sedangkan menurut Aiko Kurosawa, Romusa secara harfiah diartikan sebagai seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar, sehingga pengertian Romusa adalah buruh atau pekerja kasar yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dikarenakan luasnya daerah yang diduduki Jepang, membuat Jepang memerlukan tenaga kerja yang begitu besar demi mensuplai sumber-sumber alam yang digunakan untuk membiayai perang Jepang dengan sekutu di Asia Timur dan Pasifik. Dalam waktu yang singkat menduduki wilayah Indonesia, tentara Jepang menorehkan sejarah hitam tentang kekejaman, segala daya dan upaya dikerahkan oleh Jepang untuk mendukung kelangsungan perang tersebut. Para Romusa pun semakin dieksploitasi oleh Jepang karena kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Para Romusa ini digunakan sebagai tenaga swasembada untuk mendukung perang secara langsung. Karena di setiap angkatan perang Jepang membutuhkan tenaga-tenaga kerja paksa untuk mengefisiensikan biaya perang Jepang. Romusa dari Jawa yang dibawa oleh Jepang ke luar negeri dipergunakan untuk membuat rel kereta api sejauh 414 km dari Burma ke Siam, dan pembangunan landasan pacu pesawat di Pulau Guadalcanal. Jepang sempat mendapatkan sebuah laporan bahwa di wilayah Bayah memiliki kandungan batu bara sebesar 20-30 juta ton. Dikarenakan Jepang mengalami kesulitan hubungan laut akibat kegiatan kapal selam sekutu, kondisi ini menimbulkan masalah bahan bakar bagi angkutan transportasi Jepang yang saat itu menduduki Jawa. Untuk mengatasi hal itu, Jepang menggagas untuk memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar dan Jepang mulai merancang pembangunan jalur kereta api untuk bisa mengeksploitasi dan mengangkut hasil tambang batu bara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
kasih kepada saudara Seprijal yang telah membawakan materi mengenai kebijakan kerja paksa atau remusa di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Yusya Algina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemerintahan pendudukan Jepang. Setelah penyerahan tanpa syarat pihak Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki Indonesia. Pada saat itu, Jepang mendirikan 3 pemerintahan militer pendudukan. Yang pertama yakni di Pulau Jawa dan Madura di bawah Osamu Sudan atau tentara ke-16. Ini bermarkas di Jakarta. Pada saat itu dipimpin oleh Panglima Tentara Kumakichi Harada. Yang kedua yakni di Pulau Sumatera di bawah Tomi Sudan atau tentara ke-25. Pada saat itu dipimpin oleh Wakil Admiral Ibo Takashi. Ini berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga yakni di Indonesia Timur yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ini di bawah kekuasaan Daini Nankenkantai atau Armada Selatan Kedua yang bermarkas besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya yakni setelah menduduki Indonesia, Jepang ini juga mengadakan pemerintahan pendudukan militer di Pulau Jawa secara sementara. Hal ini sesuai dengan Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Pada saat itu dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942. Undang-undang tersebut berisikan seperti berikut. Yang pasal pertama itu menyatakan bahwa bala tentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah yang telah ditetapkan agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera. Yang pasal kedua yakni menyatakan bahwa pembesaran bala tentara memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Yang pasal ketiga yakni semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Dan pasal keempat ini menyatakan bahwa bala tentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang. Nah, mungkin sekian dari pembahasan materi saya. Dilanjutkan kepada pembahasan materi selanjutnya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Yusya Algina yang telah memaparkan mengenai pemerintahan pendudukan Jepang. Ya, untuk bagian selanjutnya mengenai struktur pemerintahan militer Jepang yang akan saya bawakan. Pada bulan Agustus tahun 1942, usaha pemerintahan Jepang meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu dan Tokubetsu Shi, yang menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara. Kedua undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan daripada struktur pemerintah setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa. Mereka mulai dipekerjakan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan Pulau Jawa sebagai sumber pembekalan perangnya di wilayah selatan. Oleh karena itu, aparat-aparat pemerintahan harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang. Terbukti dengan jumlah pegawainya yang ada di Pulau Jawa. Sebagai gantinya, pada tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan daerah pemerintahan yang tertinggi ialah Shu. Jumlahnya di Pulau Jawa ada 17. Terdiri dari Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya,
Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Meskipun tidak ada perubahan struktural, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Oke, next. Pemerintahan Shu ini merupakan pemerintahan daerah tertinggi di bawah Gonsei Kanbo yang dipimpin oleh seorang Shuchokan. Dalam melaksanakan tugasnya, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kambo yang mempunyai 3 bu atau departemen. Pelantikan tersebut merupakan awal daripada pelaksanaan organisasi pemerintah daerah dan penyingkiran pegawai-pegawai Indonesia yang digunakan untuk sementara waktu dari kedudukannya yang tinggi. Jepang juga membentuk Tonarigumi yang kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT yang digunakan untuk memetai musuh yang berada di wilayah rakyat. Struktur administrasi yang dibuat Jepang lebih lengkap, yaitu Panglima Bala Tentara Jepang, pejabat militer Jepang, residen, bupati, wedana, asisten wedana, lurah atau kepala desa, kepala dusun, RT atau RW, kepala rumah tangga di Jawa Barat, petinggi militer yaitu Kolonel Matsui yang berangkat sebagai Gunseibu menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana dan kerjasama yang baik. Pejabat Indonesia yang gajinya di atas 100 gulden, itu gajinya dipotong dengan pajak yang besar. Namun seluruh jabatan pemerintahan yang strategis harus dipegang orang-orang Jepang. Cho Sang-in juga berwenang menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Cho Sang-in, beranggotakan 23 orang yang diangkat oleh Seiko Shikika. Dalam sidang para tokoh nasionalis yang bergabung di Cho Sang-in selalu berusaha mengajukan usulan yang mengarah pada perbaikan sosial rakyat yang saat itu semakin buruk. Ya, terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan beberapa pembahasan mengenai tema dari kami, yaitu kebijakan pemerintah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Oke, kami minta maaf sebelumnya karena dari kelompok kami masih banyak kekurangan dalam pembahasan atau penulisan di makalah dan PPT dan seterusnya. Kami memohon minta maaf atas segala-galanya. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan untuk nanti di masa depan. Oke, terima kasih. Salam dari kami kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.